Gencatan senjata Israel-Hamas memasuki minggu kedua dan berjalan relatif lancar dengan pelepasan sebagian sandera dan pemulangan ribuan pengungsi di Gaza. Di tengah pemberlakuan fase pertama gencatan senjata ini, saudara, muncul wacana relokasi sementara atau permanen warga Gaza yang memunculkan pro dan kontra. Selengkapnya dilaporkan tim VOA berikut ini. Wacana relokasi warga Palestina dari Gaza diungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara di atas pesawat kepresidenan Air Force One bersama dengan pulangnya ribuan warga Gaza dari pengungsian. I'd like Egypt to take people and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people and we just clean out that whole thing. Presiden Trump menjelaskan kondisi Gaza yang hancur sebagai alasannya mengusulkan relokasi yang mungkin jangka pendek atau untuk waktu lebih lama. It's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished and people are dying there. So I'd rather get involved with some of the Arab nations and build housing in a different location where they can maybe live in peace. Mesir maupun Yordania telah menolak usulan relokasi warga Gaza. Demikian pula pemimpin Palestina. Wacana relokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania ini muncul tak lama setelah laporan NBC News menyebutkan ada juga wacana dari tim transisi pemerintahan Trump untuk merelokasi sebagian warga Gaza ke Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah membantah pernah membahas kemungkinan ini. Analis mempertanyakan wacana relokasi ke negara tetangga maupun negara di luar kawasan, bila pun bersimpati dengan rakyat Palestina. There is no possibility whatsoever of Egypt, Jordan, or Indonesia for that matter, or any other Arab or Muslim country agreeing to quote-unquote host Palestinians from Gaza for any considerable amount of time. Ada kekhawatiran wacana seperti ini bisa menyemangati faksi garis keras di Israel. And we're already seeing that the far-right zealots in Israel, like Minister Smotrich and others, are already grabbing on this kind of statement, which perfectly aligns with their political platform, the age-old idea of so-called transferring Palestinians out of Gaza and out of the West Bank towards Egypt and Jordan. Pada saat yang sama, ada yang melihat wacana Trump lagi sebagai taktik negosiasi. So it's difficult to tell to what extent this is a serious proposal and to what extent it's actually just part of a negotiation tactic where Trump is trying to get ahead of the upcoming negotiation about the future of security and governance in Gaza by putting forward a maximalist vision for essentially depopulating Gaza. So that if the United States government starts with a very maximalist position, then the U.S. And its allies in Israel can appear to be making compromises when they settle for something less than that. Perundingan fase kedua baru dimulai awal Februari dan dipastikan lebih alot karena melibatkan pembebasan seluruh sandera dan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Sebuah perahu kayu yang membawa lebih dari 100 warga Rohingya mendarat hari Rabu di Indonesia. Pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan dan kerusuhan politik di Myanmar terus berdatangan. Pemerintah Indonesia menyalahkan lonjakan perdagangan manusia atas meningkatnya jumlah Muslim Rohingya yang datang selama beberapa tahun terakhir. Menurut kepolisian, mesin perahu itu rusak dan perahu yang sebagian besar membawa perempuan dan anak-anak itu kandas di dekat desa Perlak di Kabupaten Aceh Timur. Lebih dari 600 pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh Timur tahun lalu, saudara, termasuk lebih dari 260 pengungsi yang lemah dan lapar. Kebanyakan adalah wanita dan anak-anak yang mendarat di Perlak dengan 2 perahu awal bulan ini. Informasi yang saya dapatkan barusan, sebanyak 73 imigran Rohingya ini akan diturunkan ke darat dan juga akan direlokasi segera ke penampungan sementara yang ada di Kampung Selembuk Rawang. Jadi pendataan realnya nanti akan dilakukan oleh kawan-kawan UNHCR dan IOM.
Kita ke informasi lain, Saudara. 30 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat berdesakan pada festival keagamaan di India. Insiden terjadi saat para peziarah bergegas untuk berpartisipasi dalam ritual mandi suci. Kerusuhan terjadi ketika para peziarah mencoba melompati barikade yang didirikan untuk prosesi mandi suci di pertemuan Sungai Gangga dan Sungai Saraswati, India. Dibutuhkan waktu 16 jam, Saudara, untuk mengevakuasi para korban. Meskipun telah terjadi insiden, jutaan orang terus memadati tempat ritual seluas 4.000 hektar ini. Kita bergeser ke Korea Selatan, Saudara. Sebuah pesawat penumpang milik maskapai Korea Selatan, Air Busan, terbakar sesaat sebelum tinggal landas. Evakuasi berlangsung dramatis. Video amatir merekam detik-detik ratusan penumpang pesawat Air Busan menyelamatkan diri lewat akses darurat sesaat sebelum api berkobar melahap badan pesawat di landasan Bandara Gimhae, Busan. Tak berapa lama pesawat tujuan Hong Kong ini terbakar hebat. 176 penumpang dan awak pesawat selamat dan hanya 3 orang yang terluka. Otoritas Korea Selatan masih menginvestigasi peristiwa ini. Sumber api diduga berasal dari bagian belakang pesawat. Lagi-lagi, Saudara, terjadi sinkhole atau lubang besar akibat jalanan ambles di Tokyo, Jepang. Sebuah truk bersama sopirnya terperosok pada Selasa malam waktu setempat. Proses pencarian sopir truk masih dilakukan tim pekerja darurat di Tokyo hingga Rabu malam. Jalan ambles hingga membuat persimpangan jalan berlubang merupakan saluran pembuangan besar di bawah tanah. Pemadam kebakaran Tokyo menyebut peristiwa terjadi pada Selasa pagi yang membentuk lubang selebar 10 meter. Sebagian badan truk sudah diangkat, Saudara, tetapi kompartemen pengemudi masih di dasar lubang. Pemadam kebakaran meyakini lubang pembuangan itu akibat pecahnya pipa saluran pembuangan. Hujan lebat akibat badai Ivo melanda Prancis sejak akhir pekan lalu. Kondisi ini menyebabkan banjir besar di kota kecil Redon, Prancis. Kondisi cuaca di barat laut Prancis dalam status siaga tinggi atau Red Alert menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang terdampak khususnya. Sehingga mungkin evakuasi masih terus dilakukan jika banjir belum surut atau semakin meluas. Banjir besar di kota Redon terjadi akibat badai Ivo, menyusul 2 badai sebelumnya yakni Eowyn dan juga Herminia. Sekitar 1.000 orang telah dievakuasi, Saudara, karena cuaca buruk sejak akhir pekan lalu. Menurut layanan peringatan banjir nasional Prancis, ketinggian sungai Vilaine di Redon mencapai 5,3 meter pada Rabu sore, atau sekitar 60 cm lebih tinggi dibandingkan hari Selasa. Warga disarankan untuk tetap berada di dalam rumah dan menghindari perjalanan yang tidak diperlukan. Pengungsi Palestina prihatin, Saudara, atas undang-undang Israel yang menghentikan operasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA. Pasalnya jika diterapkan akan banyak dampak buruk di kehidupan warga Palestina. Pengungsi Palestina yang tinggal sementara di beberapa lokasi yang disediakan UNRWA mengungkapkan kecemasannya. Jika UNRWA berhenti beroperasi, maka mereka tidak memiliki apa-apa, terlebih makan dan juga minum. Pengungsi akan menderita. Layanan publik tersebut menyumbang setengah dari bantuan tanggap darurat di Gaza, dan warga Palestina terutama pengungsi menyoroti pentingnya kelanjutan operasi UNRWA.
احنا عايشين هنا في مدرسة الوكالة، لو وقفت الوكالة يعني المساعدات احنا مش هناكل ولا نشرب ولا حيأثر علينا كتير يعني، وفي يعني الناس كلها هتتدمر، مش لا تاكل ولا تشرب ولا تلاقي طحين ولا اكل ولا شرب. عمليات الوكالة احنا ما بنعيش، الصحة تعليم كله تابع للوكالة، بنضل نعيش بعد هيك، حيصير فيش تعليم فيش صحة فيش تمريض ولا الوكالة احنا مش عايشين. Sementara di tengah genjatan senjata Israel Hamas, ribuan warga Palestina berharap dapat pulang ke kampung halamannya di Gaza Utara. Rabu petang, saudara, ribuan warga Palestina ini masih menunggu di jalan sepanjang Jalan Raya Gaza atau Jalan Salah Al-Din. Ribuan kendaraan mengantre dan jalan raya yang menghubungkan utara dan selatan Gaza ini. PBB mengatakan, saudara, ratusan ribu orang telah menyeberang kembali ke utara sejak Israel mulai mengizinkan mereka kembali pada Senin pagi. Kita ke informasi lain, saudara. Presiden Mesir menolak saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar warga Palestina dari jalur Gaza dipindahkan ke negara tetangga seperti Mesir dan juga Yordania. Trump mendesak para pemimpin kedua negara yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah dan penerima bantuan Amerika untuk menerima gagasan ini dengan menyatakan pemukiman yang dibangun kembali. Trump menyatakan Mesir dan Yordania harus menerima warga Palestina yang dilanda perang merupakan sebuah gagasan yang ditolak lama oleh Palestina karena mereka mengatakan hal itu akan merusak gagasan kenegaraan dan menimbulkan ketidakstabilan. الظلم التاريخي اللي وقع على الفلسطينيين وتم تهجيرهم قبل كده ولم يرجعوا إلى مناطق ثبت أو سبق التأكيد لهم إن هم ممكن يرجعوا تاني بعد ما يتم تعميرها. هل ممكن الكلام ده يتكرر مرة تاني؟ أنا ما افتكرش. وبقول إن الشعب المصري لو أنا طلبت منه هذا الأمر هيخرج كله في الشارع المصري ويقول لي لا. لا تشارك في ظلم. لا تشارك في ظلم. أنا بقولها بمنتهى الوضوح. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.